Pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV bersama saya Valencia Belvinci. Saat ini pemirsa kita akan lihat bagaimana situasi terkini di lokasi pembekalan calon menteri Prabowo Gibran yang digelar di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini. Ini adalah situasi terkini di depan pintu masuk menuju ke Hambalang di kediaman Prabowo Subianto sejak pukul 6.15 waktu Indonesia Barat pemirsa. Hari ini sudah berdatangan beberapa calon menteri ke Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Seluruh calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo Subianto beberapa hari yang lalu sampai dengan kemarin akan mendapatkan pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto hari ini. Dan pembekalan ini akan diselenggarakan 2 hari lamanya, mulai hari ini tanggal 16 Oktober dan juga besok tanggal 17 Oktober 2024. Pembekalan calon menteri Prabowo Gibran ini dilaksanakan secara tertutup. Ini adalah agenda tertutup, jadi awak media hanya diizinkan untuk berada di depan pintu masuk ke kediaman di Hambalang. Dan kita lihat dari pantauan jurnalis yang ada di sana, yang datang pertama adalah Yusril Iza Mahendra, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang tiba pertama pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian disusul oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional ada Nusron Wahid yang tiba beberapa menit kemudian, tadi pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi terkini pemirsa, siapa saja yang kemudian sudah tiba di Hambalang pagi ini, saya ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Sheha Al-Hadar di Hambalang. Sheha, ada siapa lagi calon menteri yang sudah tiba di Hambalang saat ini, Sheha? Ya, Valen dan juga pemirsa, kalau berbicara soal calon menteri yang sudah hadir, ini kemungkinan memang sudah hampir semua hadir ya. Kita melihat kalau kita memang tadi tidak bisa melihat secara keseluruhan, karena untuk calon menteri yang hadir di Hambalang ini tidak seluruhnya membuka kacanya. Karena kalau flow-nya atau ketika mereka hadir ke gerbang Hambalang ini, ada yang mau membuka kaca mobilnya, ada yang tidak seperti itu. Jadi kita hanya bisa menerka-nerka ini ada mobil siapa, kemudian ada kira-kira ini siapa seperti itu ya. Namun kalau yang sudah terkonfirmasi tadi siapa saja, ini kurang lebih mungkin ada sekitar hampir 30 orang calon menteri yang sudah ada di dalam. Ini bukan hanya calon menteri namun juga ada Panglima TNI misalnya Agus Subianto, kemudian juga ada Kapolri Listio Sigit. Kemudian juga benar sekali kalau tadi yang pertama kali datang adalah mantan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra yang diproyeksikan atau diisukan akan menjadi Menko Hukum dan HAM. Kemudian disusul dengan Nusron Wahid yang nantinya digadang-gadang akan menjadi Menteri ATR BPN. Kemudian ada Budi Santoso juga, kemudian Erick Thohir juga sudah hadir. Kemudian ada Raja Juli dari PSI, kemudian ada Budi Ari, Menkominfo yang nantinya diisukan akan bergeser menjadi Menteri Koperasi. Kemudian ada Abdul Muti yang kemarin di Kertanegara 4 sudah mengakui bahwa dia ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kemudian juga ada Yandri Susanto, kemudian juga ada Sri Mulyani yang tadi juga sudah hadir walaupun memang tidak memberikan keterangan pers, namun terlihat ya tadi di dalam mobilnya ini dia sudah masuk ke dalam Kertanegara 4. Kemudian juga ada Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, kemudian ada Amarta Nasir, kemudian ada Prasetyo Hadi yang tadi memang tidak memberikan keterangan pers namun sudah dadah-dadah kepada rekan media. Kemudian juga ada Hasim Joyo Hadikusumo, kemudian ada Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Tukur Rifki Hasya, ini Sekjen Demokrat yang hadirnya secara berbarengan. Kemudian juga ada Zulkifli Hasan dan juga tadi ada Mutia Hafid yang juga sedikit memberikan keterangan persnya. Nah kemudian tadi ada sejumlah yang memberikan keterangan persnya, kalau tadi bisa kami rangkum sedikit, ada beberapa hal yang mereka sebutkan. Misalnya tadi ada beberapa persiapan yang dilakukan. Sebenarnya memang kalau dari para calon menteri ini ada beberapa yang mengatakan kalau mereka baru mendapat kabar undangan ataupun perintah untuk datang mendapatkan pengarahan di Hambalang Bogor ini secara mendadak atau secara dadakan seperti itu ya. Jadi mereka ini baru mendapatkan kabar misalnya tadi malam atau tadi pagi bahkan. Jadi memang tidak ada persiapan khusus, tidak ada persiapan apapun. Yang mereka bawa hanyalah obat-obatan pribadi. Kemudian yang diberitahu tadi yang sudah pasti adalah dress code yang mereka kenakan. Jadi memang tadi disebutkan oleh Mutia Hafid yang diproyeksikan akan menjadi Menkominfo ini menyebutkan bahwa dress code pada hari ini yang digunakan oleh para calon menteri
ataupun calon wakil menteri dan calon kepala badan adalah kemeja berwarna putih. Dan tadi kami berdasarkan pantauan kami memang para calon menteri yang sudah hadir ini menggunakan kemeja berwarna putih. Nah, kemudian untuk agenda ini sudah pukul 8 lewat 23 menit. Kalau berdasarkan rundown memang sebenarnya dimulai pukul 8 dimulai oleh pidato Prabowo Subianto. Kalau kami menerka-nerka memang sebenarnya artinya di dalam ini sudah dimulai ya pidato dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun karena kita rekan-rekan media ini tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam, jadi memang kita belum mengetahui. Mungkin nanti kita akan coba konfirmasi kepada yang berada di dalam. Namun kalau tadi kita coba untuk hubungi para calon menteri yang ada di dalam, memang ini sudah tidak bisa dihubungi atau sudah tidak ada lift gitu ya, Valen dan juga pemirsa, mungkin karena kesulitan sinyal ataupun juga kesulitan koneksi ketika berada di dalam. Jadi memang kita masih harus tetap mengkonfirmasi. Valen dan juga pemirsa, ada yang menarik, yang paling menarik pada hari ini, ya ini adalah kehadiran dari mantan Kepala BIN Budi Gunawan yang merupakan orang dekat PDIP yang kehadirannya merupakan sebuah konfirmasi ataupun sebuah titik terang dari bergabungnya PDIP dengan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Kehadiran Budi Gunawan ini seolah-olah memberikan titik terang seperti itu ya dari isu bergabungnya PDIP ke kabinet Prabowo Gibran, karena selama ini kita hanya bisa menerka-nerka apakah nantinya PDIP ini akan bergabung ataupun tidak, karena kita melihat kalau 2 hari ke belakang pemanggilan calon menteri, calon wakil menteri ini tidak ada kader PDIP yang hadir secara langsung. Yang ada yang hadir merupakan Pramono Anung yang merupakan kader PDIP, namun pada hari ini Budi Gunawan ini terkonfirmasi sudah berada di dalam, walaupun memang tadi dia tidak menyapa rekan media, namun kami tadi sempat mengkonfirmasi kepada yang berada di dalam kalau Budi Gunawan ini sudah ada. Dan memang Budi Gunawan ini diproyeksikan untuk menjadi Menko Polhukam. Namun kembali lagi kalau berbicara soal siapa mengisi jabatan apa, itu baru hanya bisa kita lihat nanti ketika pengumuman kabinet maupun juga pelantikan yang rencananya akan dilaksanakan 1 hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober mendatang. Dan kemudian juga seperti kalau kita mengutip ungkapan dari Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, kalau kabinet ini pemanggilan calon menteri untuk kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ini masih akan terus berlangsung. Jadi bukan hanya 2 hari ke belakang saja di Kertanegara, namun masih akan terus berlangsung. Jadi mungkin masih ada nama-nama yang belum kita ketahui siapa, belum kita ketahui dari mana, apakah itu dari profesional ataupun kader partai, itu masih bisa dipanggil oleh Prabowo Subianto untuk nantinya ditunjuk menjadi menteri dan bergabung ke dalam kabinetnya. Dan kemudian juga kalau kita juga bisa mengutip ungkapan dari adik Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, yang mengatakan bahwa proyeksi dari pengisi kabinet Prabowo Gibran ini masih bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi walaupun memang sebenarnya namanya saat ini sudah tersusun, sudah ada, sudah terproyeksikan, namun ini bisa saja berubah 1 jam sebelum pelantikan, bahkan beberapa menit sebelum pelantikan ini memang masih bisa berubah. Jadi sebenarnya kita masih menunggu tentunya nantinya resminya siapa yang akan menjadi apa, itu kita hanya bisa melihat saat pelantikan nanti. Nah, tentunya nanti kita akan update lagi untuk suasana terkini di Hambalang, karena kalau sampai saat ini memang rekan media terbatas, hanya bisa sampai gerbang saja. Dan kalau kita melihat sudah habis ya tadi rombongan menteri yang masuk ke dalam Hambalang, kita akan update lagi kalau ada informasi terbaru. Kembali ke Anda, Valen. Baik, Sheha Al-Hadar, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Pemirsa, nanti usai jeda Breaking News Metro TV masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.